Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan membawakan materi dari blok kardiologi tentang hipertensi. Nah, hipertensi ini ada klasifikasinya terbagi menjadi dua, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini penyebabnya itu idiopatik, umur 20 sampai 50 tahun. Hipertensi primer ini juga terjadi tanpa penyebab yang tidak diketahui atau tidak pasti. Biasanya ini mempengaruhi lebih dari 90% populasi. Prevalasinya lebih tinggi dibandingkan sekunder. Biasanya primer ini disebabkan karena genetik, obesitas, faktor merokok, dan stres. Bahkan bisa juga karena kebanyakan mengonsumsi garam. Nah, untuk hipertensi sekunder, hipertensi yang disebabkan suatu penyakit atau kondisi, terutama gangguan pada ginjal, umurnya kurang dari 20 dan lebih dari 50 tahun. Nah, biasanya juga setelah pembedahan, mau tidak mau kita harus pengobatan. Nah, untuk etiologi hipertensi, ada mekanisme ginjal, kelebihan asupan sodium dan natriuretis, genetik, overaktivitas dari sistem saraf simpatik, resistensi insulin dan sindrom metabolik. Nah, untuk patofisiologinya, sistem saraf overaktivitas simpatis menyebabkan laju darah yang lebih cepat dan tekanan pun meningkat. Sistem saraf yang tidak dapat dikendalikan atau saraf otonom penting dalam mengontrol tekanan darah. Pada hipertensi dapat ditemukan meningkatnya pelepasan noradrenalin dan sensitivitas perifer yang ditingkatkan terhadap noradrenalin. Responsivitas terhadap stimulus stres juga meningkat. Sifat lain dari hipertensi arteri adalah reset barorefleks dan menurunkan sensitivitas baroreseptor. Sistem renin-angiotensin terdapat bentuk hipertensi, misalnya hipertensi renovaskular dan ditekan dalam keberadaan hiperaldosteronisme primer. Pada lanjut usia atau kulit hitam cenderung memiliki hipertensi renin yang rendah. Yang lain memiliki hipertensi renin yang tinggi dan lebih mungkin mengembangkan infark miokard dan komplikasi kardiovaskular lainnya. Nah, yang kedua ada sistem vaskular, dinding pembuluh yang semakin tidak elastis dan terjadinya stenosis dan vasokonstriksi. Untuk jantung, tekanan darah meningkat apabila cardiac output meningkat dan penebalan otot-otot jantung. Pada beberapa usia muda, cardiac output seringkali meningkat, sementara pada usia lebih tua, peningkatan resistensi vaskular sistemik dan peningkatan kekuatan pada pembuluh darah. Tonus vaskular bisa meningkat dikarenakan stimulasi adrenosereptor alfa atau pelepasan peptida seperti angiotensin atau endotelin. Meningkatnya kalsium sistolik di dalam otot polos di pembuluh darah sehingga terjadi vasokonstriksi. Adanya angiotensin dan endotelin disebabkan meningkatkan otot polos di pembuluh darah disebut sebagai remodeling vaskular, meningkatkan resistensi vaskular sistemik maupun meningkatkan kekakuan vaskular, meningkatkan tekanan pada ventrikel kiri. Nah, ini menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri dan disfungsi diastolik ventrikel kiri. Di usia muda, tekanan pada nadi yang diperoleh ventrikel kiri terukur rendah dan aliran tercermin oleh pembuluh darah perifer, maka terbentuk terutama setelah pada akhir sistol. Maka meningkatnya tekanan selama pada bagian awal diastol dan memperbaiki perfusi koroner. Ketika penuaan, pengerasan aorta dan arteria elastis meningkatnya pada tekanan nadi. Aliran yang tercermin berpindah dari diastol awal ke sistol akhir. Ini mengakibatkan meningkatnya afterload ventrikel kiri dan keterlibatan terhadap hipertrofi ventrikel kiri. Nah, untuk cara mendiagnosa dari hipertensi ini, yang pertama kita menganamnesis pasien tersebut. Pasien datang dengan keluhan nyeri tengkuk atau nyeri kepala. Setelah itu, kita meminta untuk menginformat konsen untuk melakukan pemeriksaan fisik.
Ukur tensi secara akurat dilakukan 2 kali pada kondisi yang berbeda. Kenali gejala-gejala hipertensi. Nah, pada pasien yang terkena hipertensi, tekanan darahnya itu lebih dari 140/90 mmHg. Untuk suhu, pernapasan, dan denyut nadinya itu dalam batas normal. Nah, pemeriksaan penunjang, ureum kreatin, EKG, hematologi, darah lengkap, dan fototoraks. Untuk diferensial diagnosis, tekanan darah tinggi, hipertensi primer, dan hipertensi sekunder. Untuk diagnosisnya nyeri kepala, konjungtivitis, selvagia, migrain, meningitis. Nah, untuk terapi pada hipertensi ini, kita bisa memberikan farmakologinya thiazide-like diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, kalsium kanal blocker, angiotensin reseptor blocker. Nah, untuk non-farmakologinya itu, bila ada kebiasaan merokok, dihilangkan atau dihindari terlebih dahulu, berolahraga, hindari asupan yang garam berlebih, mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Nah, jika pasiennya itu ada batuk, kita bisa memberikan hidroklorothiazid 12,5 mg dan paracetamol 500 mg. Jika tidak ada batuk, kita bisa memberikan captopril 25 mg. Nah, pada mekanisme kerja obat antihipertensi, angiotensin reseptor blocker berfungsi sebagai memblokir reseptor angiotensin. Beta blocker berfungsi sebagai meringankan kinerja jantung. ACE inhibitor berfungsi sebagai menghambat kerja enzim ACE. Thiazide-like diuretik berfungsi sebagai membuat pasien membuang air kecil untuk memperkecil volume tekanan pada pembuluh darah. Untuk kalsium kanal blocker berfungsi sebagai memblokir kanal kalsium. Nah, pada komplikasi hipertensi ini dapat bervariasi bergantung pada organnya dan dikarenakan pembuluh darah yang di seluruh tubuh. Nah, konsekuensi jantung dari hipertensi ini adalah hipertrofi ventrikal kiri dan penyakit arteri koroner. Hipertrofi ventrikal kiri disebabkan oleh beban tekanan dan bersifat konsentris. Terjadi peningkatan massa otot dan ketebalan dinding tanpa peningkatan volume ventrikal. Hipertrofi ventrikal kiri mengganggu fungsi diastolik, memperlambat relaksasi ventrikal, dan menghambat pengisian. Hipertrofi ventrikal kiri merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kardiovaskular, terutama kematian mendadak. Konsekuensi dari hipertensi bergantung pada keparahannya. Tidak ada ambang batas untuk komplikasi terjadi karena peningkatan tekanan darah terkait dengan peningkatan morbiditas dalam seluruh tekanan darah. Nah, untuk penyakit arteri koroner terkait dalam hipertensi arteri kronis dan menyebabkan iskemia miokard dan infak miokard. Dua faktor utama yang berkontribusi terhadap iskemia miokard ini peningkatan permintaan oksigen terkait tekanan dan penurunan pasokan oksigen koroner akibat lesi ateromatosa yang terkait. Hipertensi ini adalah faktor risiko signifikan untuk kematian akibat penyakit koroner. Nah, ada beberapa contohnya seperti krisis hipertensi, penyakit arteri koroner atau CAD, lalu ada PZK, heart failure, terus ada riwayat stroke sebelumnya, riwayat gagal jantung, penyakit ginjal kronis, penyakit paru obstruktif kronik, diabetes juga bisa. Nah, untuk interpretasi dari hipertensi ini, hipotensinya sistolik kurang dari 90/60 mmHg. Normalnya 120/80 mmHg. Hipertensi tahap 1, sistoliknya itu 130 dan diastoliknya 139 atau sistoliknya 80 dan diastoliknya 89. Hipertensi tahap 2, sistoliknya itu lebih dari 140 dan diastoliknya 90 mmHg. Krisis hipertensi lebih dari 180/120 mmHg. Nah,
Untuk edukasi pada pasien yang terkena hipertensi ini, alangkah baiknya kurangi makanan asin dan berlemak, hindari alkohol dan merokok, lalu minum obat yang teratur. Nah, ini referensi yang saya pakai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.